Dina juga sendiri, Mei juga sendiri, masing orang Juu. Simbolnya apa? Bahwa saudara masing-masing dan saya, kita semua makan dari satu roti. Roti itu makanan yang menghidupkan. Kita hidup karena satu roti. Kita mendapatkan hidup kekal karena satu roti hidup. Roti sorga, Yesus Kristus yang memberikan dirinya untuk kita. Jadi jangan hidup individualistis. Kita adalah sama, dari sumber yang sama. Kita itu bersaudara, erat sekali hubungan. Waktu mereka minum anggur, mereka minum satu cawan. Satu cawan, isi anggur penuh. Lalu digilir satu orang, satu teguk. Lain, satu teguk, satu teguk. Orang sekarang kalau disuruh begitu takut, ya. Waduh, flu babi. Habis itu giliran gue yang minum, jangan-jangan aku ketularan flu babi juga. Ya. Kalau sekarang satu cawan disertakan satu serbet. Habis minum, yang minum lap, kasih ke lain cawan plus serbet, diputar, minum sebelah sini. Enak yang pertama-tama yang minum, yang belakangan minum. Giliran gua yang mana pakai straw aja, sedot, jangan dari sini. Ya, tapi mereka dulu tidak pikir soal itu. Dalam kebersamaan, satu cara yang sama mencuci dosa, sehingga kita menjadi anak Allah. Aku adalah saudaramu, engkau adalah saudara. Kebersamaan jelas sekali. Mereka selalu disegarkan kebenaran tersebut. Kita adalah satu. Dari satu tubuh kita mendapatkan hidup itu. Lalu mereka berdoa. Jadi memecahkan roti dan berdoa. Saya ambil satu faktor. Mereka mengokohkan hubungan mereka dengan Tuhan, dengan firman, dalam hidup kebersamaan. Lalu tidak lupa hubungan dengan Tuhan. Bagaimana mungkin membaca firman Tuhan, mau mengerti firman Tuhan, kalau tidak ada hubungan yang baik dengan Tuhan? Perlu berdoa. Urutan-urutan ini boleh dibolak-balik, tapi tidak bisa dipisahkan, tidak bisa diceraikan. Kalau mau baca firman, harus berdoa. Kalau berdoa, harus baca firman. Berdoa tidak mengerti firman, doanya salah kaprah, ngawur-ngawuran. Karena tidak mengerti kehendak Tuhan. Baca firman Tuhan, tidak berdoa, bagaimana mau mengerti kehendak Tuhan? Kalau Roh Kudus tidak memberikan pencerahan, berdoa. Sudah habis baca firman Tuhan, ungkap dalam doa. Kamu sudah baca, kamu sudah ngerti, iya. Sekarang kamu mau nurut atau tidak? Itu namanya doa respons. Setelah dengar firman, setelah baca firman, bilang apa kepada Tuhan? Maka perlu berdoa. Di dalam doa, lalu kita ingat dari dalam kebersamaan tadi, ketika kumpul sama-sama, seorang cerita, dia sedang ada beban begini. Oh iya, lalu berdoa untuk orang itu. Selain berdoa, apa yang aku bisa kerjakan untuk dia? Itu kita temukan ketika kita berdoa. Saudara lihat, bisa kita beda-bedakan, dibahas satu persatu, tapi ini saling terkait, tidak bisa dipisah. Sudah baca firman, bersekutu, berdoa, lantas apa? Dikatakan, mereka saling berbagi. Ada tindakan yang praktis. Berdoa, sudah ngerti firman, sudah kumpul sama-sama. Iya, sudah bilang ini, itu, sudah mau, sudah amin. Buktinya apa? Harus dibuktikan dalam tindakan-tindakan yang konkret. Tadi dengar seorang cerita, anaknya sakit, tidak ada biaya. Kita berdoa diingatkan, oh iya, lalu dia bawakan sesuatu untuk saudara seiman yang sakit, atau yang anaknya sakit dan tidak punya biaya, dia bagi sesuatu yang konkret. Dia berikan yang dibutuhkan oleh orang itu, bukan yang dia tidak sukai. Jangan memberi yang sisa kepada orang lain buat kosong-kosongin rumah kita. Lihatlah yang orang itu butuh. Kalau kita memberikan sesuatu, pikirkan sungguh-sungguh, apakah itu memang diperlukan, apakah berguna untuk dia. Itu cinta kasih. Jikalau jemaat hidup seperti ini, jemaat
untuk menjadi jemaat yang sungguh menarik, sungguh yang indah, memukau, dan disukai oleh orang-orang. Tidak heran di dalam bagian kalimat terakhir, bagian firman yang kita baca dikatakan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Bukan jumlah anggota jemaat masuk, tapi orang diselamatkan. Datang kepada Tuhan diselamatkan. Baru giliran berikutnya bergabung dalam gereja-gereja. Entah gereja setempat atau gereja lain, terserah. Tapi orang tertarik karena kesaksian kehidupan berjemaat, lalu mereka mencari Tuhan itu. Sebab mereka merindukan, aku pun butuh seperti itu. Saya katakan kepada Bu Ratna, tahap pelayanan yang sekarang saya tekuni mungkin adalah tahap pelayanan terakhir dalam usia saya. Lalu saya punya satu kerinduan supaya pelayanan yang dipercaya kepada saya menghasilkan sebuah jemaat yang graceful, yang bukan cuma menerima anugerah. Anugerah itu indah, tapi anugerah kita wujudkan dalam kehidupan menjadi suatu kenyataan-kenyataan yang indah, yang menarik, yang memuliakan Tuhan, yang membawa orang-orang mencari Tuhan. Pertama-tama di dalam jemaat, setiap orang membuat orang lain merindukan Tuhan karena kesaksian kehidupan kita, karena relasi kita dengan Tuhan yang berbuah nyata dalam tindakan-tindakan yang konkret, dalam cara kita berbicara. Seperti sebuah lagu dikatakan, budi bahasa dihaluskan rohmu ya Tuhan. Kata-kata kita menjadi kata-kata yang membangun, bukan kata-kata yang menyakitkan hati orang lain, bukan kata-kata musuh yang membuat kehidupan orang lain menjadi rusak, bukan kata-kata judes dan ketus, kata-kata yang bijaksana, yang membangun. Itu salah satu contoh. Dan kemudian tindakan-tindakan kita yang lain saling memperhatikan. Kapan-kapan kita adakan rekreasi, lalu tes apakah setiap orang dalam graceful community saling mengenal nama satu dengan nama lain, tahu tempat tinggalnya di mana, mumpung kita belum banyak, ya, tahu hobinya apa, ya, tahu tanggal lahirnya kapan. Mengapa setiap awal bulan dicantumkan orang-orang yang berulang tahun? Mengapa saudara? Bukan cuma untuk yang bersangkutan dia diberikan selamat, tapi saudara-saudara yang lain diperhatikan, diberikan di awal bulan, supaya kita tahu pada hari itu kita boleh angkat telepon, kita boleh say happy birthday to dia, pada dia. Itu semua adalah salah satu bentuk-bentuk praktis untuk sebuah komunitas yang graceful. Mari saudara, kita belajar mewujudkannya dalam bentuk-bentuk yang sederhana. Kiranya jemaat ini mulai dari kecil terus belajar menjadi sebuah jemaat yang graceful, dan kemudian memuliakan Tuhan, membuat orang-orang tertarik karena kehidupan yang indah tersebut. Amin. Marilah kita berdoa. Saya minta Pak Taufik menaikkan doa respons kita sekalian. Tolong dengan suara